Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Rosnawati, dalam pembelajaran matematika dengan materi pola bilangan. Kompetensi dasar. Yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pola barisan bilangan, menentukan pola atau aturan dari suatu barisan bilangan, menentukan suku berikut dari suatu barisan bilangan. Pola bilangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penataan nomor rumah. Tentu kalian semua pernah memasuki kompleks perumahan. Pada kompleks perumahan, kita biasa kesulitan mencari nomor rumah. Dengan memperhatikan pola bilangan, tentu kita tidak akan kesulitan lagi. Biasanya, nomor rumah pada sisi kiri akan diberi nomor rumah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan pada rumah sebelah kanan jalan biasanya diberi nomor genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi, kita tidak akan kesulitan lagi untuk menemukan rumah yang kita cari jika kita mengetahui pola bilangan genap dan bilangan ganjil. Selanjutnya, perhatikan susunan bilangan berikut. 1, 4, 4, 8, 7, 12, 10. 2, 5, 7, 12, 19. Dapatkah kalian menentukan pola atau aturan dan bilangan berikutnya dari susunan bilangan di atas? Untuk menjawab permasalahan ini, marilah kita mempelajari mengenai pola bilangan, menentukan pola atau aturan, dan menentukan suku berikut dari suatu barisan bilangan. Memahami pola bilangan. Pola dalam bentuk bangun geometri. Ada bangun segitiga, selanjutnya bangun segi 4, pasti selanjutnya adalah bangun segi 5, ya benar. Kemudian bangun segi 6. Nah, inilah salah satu contoh pola dalam bentuk bangun geometri. Selanjutnya, beberapa bentuk pola dalam kehidupan sehari-hari. Ada pola bunga matahari, ada bentuk pola pada kerang siput, ada bentuk pola pada kelopak bunga. Dari beberapa bentuk pola di atas, tentu kalian dapat mendeskripsikan apa itu pola dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Apakah itu pola menurut kalian? Pola adalah suatu aturan. Ya, benar. Beberapa contoh pola bilangan. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 4, 8. 1, 4, 9, 16. 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini disusun berdasarkan suatu aturan. Kita bisa melihat sekilas bagaimana aturannya. Bilangan pertama ada aturannya
kedua, ketiga, dan seterusnya. Pola bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Sedangkan barisan bilangan adalah bilangan yang disusun berdasarkan suatu pola tertentu. Sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membuat suatu barisan bilangan? Selanjutnya, bagaimana menentukan pola dari suatu barisan bilangan? Perhatikan contoh berikut. Barisan bilangan 7, 10, 13, 16. Bilangan-bilangan 7, 10, 13, dan 16 itu disebut dengan suku. 7 merupakan suku pertama, 10 suku kedua, 13 suku ketiga, 16 suku keempat, dan seterusnya. 7, 10, 13, 16. Bagaimana menentukan pola barisan ini? Perhatikan dengan baik. 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 13 ditambah 3. 13 menjadi 16 ditambah 3. Berarti polanya atau aturannya adalah ditambah 3. Jadi untuk menentukan suku berikutnya, maka suku sebelumnya ditambah 3. Jadi diperoleh dua suku berikutnya adalah 19 dan 22. Selanjutnya perhatikan contoh yang berikut. Barisan bilangan 2, 3, 6, 11, 18. Bagaimana pola barisan ini? Kita perhatikan 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 11 ditambah 5, 11 ke 18 ditambah 7. Berarti polanya adalah bertambah dengan bilangan ganjil. Berarti suku berikutnya sudah pasti ditebak adalah bertambah 9 dan bertambah 11. Benar sekali. Jadi bilangan berikutnya adalah 18 tambah 9 diperoleh 27 dan 27 ditambah 11 diperoleh 13. Selanjutnya perhatikan contoh yang berikutnya. 3 minus 6, 12 minus 24. Ada positif, ada negatif. Bagaimana polanya? Perhatikan dengan baik. Ternyata untuk mendapatkan suku berikutnya, suku sebelumnya dikali dengan negatif 2. Berarti suku yang menempati titik-titik ini adalah minus 24 dikali minus 2 diperoleh bilangannya adalah 48. 48 dikali minus 2 diperoleh minus 96. Untuk selanjutnya perhatikan contoh berikut. 1, 8, 27, 64. Bagaimana pola bilangannya? Kita lihat. 1 diperoleh dengan cara 1 berpangkat 3. 8. Suku kedua 8 diperoleh dengan cara 2 berpangkat 3. Suku ketiga 27 diperoleh dengan cara 3 berpangkat 3. Sedangkan suku keempat 64 diperoleh dengan cara 4 berpangkat 3. Berarti suku selanjutnya diperoleh dengan cara suku kelimanya diperoleh dengan cara 5 berpangkat 3. Kemudian suku selanjutnya 6 berpangkat 3, maka diperoleh bilangannya adalah 125 dan 216. Bagaimana anak-anakku sekalian dengan contoh yang diberikan ini? Semoga kalian sudah memahami cara menentukan pola atau aturan dari suatu barisan bilangan. Selanjutnya, perhatikan kembali barisan bilangan berikut. Apakah kalian sudah dapat menentukan pola atau aturannya? Perhatikan baik-baik. 1, 4, 7, 10.
kita bisa melihat 1 dengan 4 tambah 3, 4 dengan 7 tambah 3, 7 dengan 10 tambah 3. Jadi polanya adalah bertambah 3. Nah, sementara suku kedua dengan suku keempat, 4 dengan 8 tambah 4, 8 dengan 12 tambah 4. Berarti polanya adalah tambah 4. Jadi untuk mendapatkan suku berikutnya kita menambahkan 4, jadi diperoleh 16. Barisan yang kedua 2, 5, 7, 12, 19. Untuk memperoleh 7 kita jumlahkan 2 dengan 5. Untuk memperoleh 12 kita jumlahkan 5 dengan 7. Untuk memperoleh 19 kita jumlahkan 7 dengan 12. Jadi untuk memperoleh suku selanjutnya tentu yang dijumlahkan adalah 12 dan 19. Jadi bilangan yang diperoleh adalah 31. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian cara menentukan pola dari suatu barisan bilangan dan suku berikutnya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah memahaminya? Barisan bilangan yang kedua ini disebut dengan barisan bilangan Fibonacci, yaitu suku berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekarang ini adalah tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan ke gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.